Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kali ini akan kami ceritakan bagaimana Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang sangat pemaaf, yang bisa dijadikan contoh. Di dunia ini kalaupun ada orang yang pemaaf, Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemaaf di antara para pemaaf. Barang siapa menginginkan ditinggikan bangunan di surga dan dinaikkan beberapa derajat baginya, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadanya. Berilah orang yang kikir kepadanya, dan bersilaturahmilah kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Apabila telah terjadi kiamat, ada seseorang yang menyeru, "Di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain? Datanglah kamu semua kepada Tuhanmu dan ambillah pahala-pahalamu." Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dikutip ketika para mubalik memberikan tausiah dalam acara halal bihalal yang berkaitan dengan memaafkan. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena orang yang memaafkan pahalanya sangat besar dan mendapatkan jaminan surga yang bangunannya lebih tinggi dari yang lain. Karena sifat al-afwu atau pemaaf, Rasulullah memberi maaf, memberi ampun terhadap orang yang melakukan kesalahan tanpa rasa benci terhadapnya, atau sakit hati, atau ada keinginan untuk membalas padahal mampu membalasnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan hanya untuk sementara waktu, tetapi tetap menyimpan perasaan buruk untuk membalas pada waktu yang lain, bukanlah sifat al-afwu. Begitu pula memaafkan dengan menyembunyikan kebencian terhadap orang yang berbuat kesalahan, itu pun bukan pemaafan. Demikian juga memaafkan yang timbul karena tidak mampu membalas, itu juga bukan pemaafan. Nabi menyerap pemaaf dari sifat Allah, afuwan, Maha Pemaaf. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Kuasa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 149. Dikisahkan usai perang Khaybar, pihak Yahudi Khaybar tunduk kepada umat Islam. Meski begitu, masih banyak pihak Yahudi yang dendam kepada Nabi. Di antaranya adalah Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Miskam, salah seorang pemuka Yahudi. Ia menawarkan hadiah kambing bakar kepada Nabi. Zainab
bertanya kepada Nabi bagian kambing yang mana yang beliau sukai. Lalu ada sahabat yang mengatakan bahwa Nabi paling senang memakan daging paha kambing. Segera Zainab memberi racun sebanyak-banyak pada bagian paha kambing tersebut. Ia lalu mengantarkan daging paha kambing itu kepada Nabi, dan Nabi Muhammad mengambil sedikit lalu memakannya. Namun ketika mengunyahnya, Nabi tidak suka rasanya dan menghentikan memakannya. Sedang sahabat yang lain, Bishr al-Barra bin Ma'ruf, juga mengambilnya dan ia menyukainya sehingga terus mengunyahnya dan menelannya. Tetapi Nabi kemudian memuntahkan daging paha kambing itu sambil berkata, "Sesungguhnya tulang," maksudnya daging paha kambing ini, "memberitahu kepadaku bahwa dia diberi racun." Kemudian Zainab dipanggil dan ditanya tentang hal tersebut. Karena kewibawaan dan karisma Nabi yang sangat luar biasa, Zainab tidak dapat berkata-kata lain selain mengakui perbuatannya. Rasulullah berkata, "Kamu terdorong oleh apa sehingga berbuat demikian?" Lalu Zainab menjawab, "Karena engkau telah menaklukkan kaumku, karena itulah aku berkata dalam hati, apabila Muhammad seorang raja, tentulah akan aman dari tindakannya, dan apabila ia memang seorang nabi, tentu ia akan diberitahu." Demikian kata Zainab. Zainab, si wanita Yahudi itu, telah membuktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang nabi dan beliau selamat. Sedangkan Bishr yang manusia biasa meninggal dunia karena racun ganas itu. Dikisahkan bahwa kemudian Nabi Muhammad memaafkan Zainab, namun dalam perkara Bishr, Zainab tetap dihukum kisos. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagaimana juga yang terjadi saat Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Sejarah mencatat kaum Quraisy telah membantai para kekasih, sahabat, dan pendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi setelah Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kezaliman kaum musyrikin Quraisy? Beliau berkata kepada penduduk Mekah, "Apa yang akan kalian katakan dan apa yang akan aku lakukan menurut sangkaan kalian?" Mereka menjawab pertanyaan Nabi, "Engkau adalah saudara yang pemurah dan putra paman kami yang penyayang." Itulah jawaban kaum Quraisy ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata,
aku akan mengucapkan apa yang diucapkan oleh saudaraku Nabi Yusuf alaihissalam. Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Demikian Nabi mengutip perkataan Nabi Yusuf seperti terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 92. Demikianlah kisah Nabi Muhammad tentang sekelumit sifat pemaaf beliau. Semoga bisa kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang pemaaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.